Enggak usah. Allahumma shalli ala sayyidina. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sahib taj wal mi'raj wal buraq wal alam dafi al bala wal waba wal marad wal alam jismuhu mutahharun mu'azzamun munawwarun man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un ala lawhi wal qalam syamsid duha badrid duja nuril huda misbahuz zulam sayyidil kaunain wa syafi'il thaqalain abul qasim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim Nabil Haramain inda Nabil Mashriqain wal Maghribain Faya ayyuhal mustaquna linuril jamali Sallu Taslima sallallahu Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala وقال الله تعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقل ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وعلى النبي أما بعد قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بأبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. معاشر الحاضرين والحاضرات رحمكم الله المكرمون والمحترمون والجميع الحبائب والأساتذة بالخصوص أخينا في الله فضيلة الحبيب حسن بن صالح الحميد متعنا الله بكل حياة وشريفة ونفعنا بعلومه آمين يا رب وسيد حسن بن رجال الحبشي بالخصوص para guru-guru kita Khadim Majelis Darul Mustafa, Guru Abdul Hadi, Guru Ahmad Ghazali, Guru Muhammad Rashid, Guru Ahmad Raihan, Guru Ahmad Salahuddin, Guru Ahmad Saleh, Guru Fauqan Nur dan guru-guru lainnya yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada antum sekalian. Malam ini kita berkumpul di majlis yang mulia ini tidak lain dan tidak bukan membuktikan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW dengan membaca riwayat kelahiran baginda Rasul. Dan bertepatan malam ini kita memperingati Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Isra Mi'raj itu terdiri dari dua kata, Isra dan Mi'raj. Isra itu perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Itu dinamakan Isra. Yang kalau dipikir secara logika itu nggak masuk akal. Jadi bisanya diapain? Diyakini. Kita seorang yang beriman berarti kita mempunyai iman. Dan iman itu keyakinan atas diri kita yang keluar dari hati kita
kita meyakini bahwa Rasulullah telah melaksanakan Isra wal Mi'raj. Karena waktunya sangat singkat. Di zaman dulu nggak ada kendaraan, nggak ada pesawat, adanya cuma kuda. Dan kalau seandainya naik kuda itu ditempuhnya waktu 1 bulan. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1 bulan, 30 hari, 30 malam baru sampai. Tapi ini dalam waktu yang sekejap. Apabila Allah berkehendak, kun fayakun, jadi maka jadilah. Nggak ada yang nggak mungkin. Sampai Allah menukilkan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memberangkatkan. Jadi bukan mau berangkat sendiri, enggak, tapi Allah yang berkehendak untuk memberangkatkan Rasulullah SAW untuk bertemu langsung dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menghibur hatinya Rasulullah. Karena pada saat itu Rasulullah hatinya lagi sedih, dibilang amul huzun, tahun kesedihan, di mana di tahun itu istri Rasulullah tercinta meninggal, Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra dan lain sebagainya. Ada sejarah-sejarah lainnya. Jadi Allah kangen, Allah menghibur Rasulullah itu berangkatkannya Rasulullah bertemu dengan zatnya Allah langsung tanpa perantara melalui peristiwa Isra wal Mi'raj. Isra, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya. Di sini kata abd, hamba. Rasulullah masih menjadi hambanya Allah, cuma punya titel kekasih Allah. Ada huluk, ada khalik, ada yang diciptakan dan ada yang menciptakan. Rasulullah adalah yang diciptakan dan Allah yang menciptakan. Allah yang berkehendak untuk memberangkatkan Rasulullah dalam keadaan apapun, jadi maka jadilah, karena semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Dan ini dikelilingnya Masjidil Aqsa itu dipenuhi dengan keberkahan, dan salah satu menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala diberangkatkannya Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Min ayatina innahu huwasabiqul basir. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ma'asyiral hadirin rahimahullah. Itu baru Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'rajnya dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh, bahkan ke Sidratil Muntaha, bahkan lagi ke Rafrafil Akhbar, bertemu dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di setiap langit Rasulullah bertemu dengan nabi-nabi terdahulu. Di langit ketujuh Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihi wassalam. Di langit kedua Rasulullah bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi wassalam. Di langit ketiga Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi wassalam. Di langit keempat Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris alaihi wassalam. Di langit kelima Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun alaihi wassalam. Di langit keenam Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihi wassalam. Dan ketika Rasulullah ingin melanjutkan perjalanan, Nabi Musa nangis. Nabi Musa nangis. Nangis kenapa? Karena iri dengan Rasulullah. Rasulullah ini Nabi yang terakhir, umatnya paling banyak, dan keutamaan umatnya lebih daripada nabi-nabi sebelumnya. Syuh, bayangin. Akhirnya Rasulullah naik lagi ke langit ketujuh, ketemu Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Lanjut lagi, ketika mau menuju Sidratul Muntaha, Jibril kadakawa menemani lagi. Jibril kadakawa menemani lagi, amun melangkah selangkah lagi terbakar Jibril. Jibril alaihi wassalam ketika melangkah selangkah lagi terbakar sidin. Akhirnya apa? Berhenti, ya Rasulullah, terusin sendiri, karena aku nggak sanggup sudah.
Sampai di sini aja batasku, langit ketujuh. Ketika masuk ke Sidratul Muntaha, itu kita bayangin Rasulullah sebujuran badan, bahkan sendalnya umpat bertemu dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Bertemu dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Sendalnya yang namanya terompah Nabi, bahkan di peci-peci sekarang banyak digambarkan terompah. Mulia karena bersambung dengan Rasulullah, mulia karena berhubungan dengan Rasulullah. Sendal ikut bertemu dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu peristiwa Mi'raj. Apa misinya Allah memberangkatkan Rasulullah? Misinya Allah memberikan wahyu langsung tanpa perantara Jibril. Biasanya Rasulullah menerima wahyu melalui malaikat Jibril. Tapi untuk yang satu ini enggak. Allah ingin memberikan langsung kepada Rasulullah. Ingin berdialog dengan Rasulullah. Ingin bercakap-cakap dengan Rasulullah. Ingin bermuwajahah, bersayang-sayangan dengan Rasulullah. Di satu itu diberikan wahyu itu berupa sholat. Sholat yang menjadi kewajiban bagi setiap umat muslim selagi dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Al-Quran, malaikat Allah, kitab Allah, yaumil akhir, qada dan qadarnya Allah, kemudian dia mengatasnamakan Islam, mengucap syahadat, dia wajib sholat. Wajib sholat kewajiban baginya. Karena apa? Allah menciptakan kalian, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kalian diciptakan, kita semua makhluk yang ada di muka bumi ini, kita semua yang diciptakan oleh Allah, tiada lain dan tiada bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kita golongan manusia, untuk beribadah kepada Allah. Masyarul hadirin rahimakumullah. Di sini kita perjelas lagi. Salat itu, kalau Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki menerangkan di dalam kitabnya Khasaisatul Ummatul Muhammadiyah. Kita ulang lagi. Karena untuk meningkatkan semangat kita, ghirrah kita, himmah kita untuk mengerjakan sholat. Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki menerangkan di dalam kitabnya Khasaisatul Ummatul Muhammadiyah, keutamaan daripada umat Nabi Muhammad. Keutamaannya apaan? Kita bisa berdialog dengan Allah pada saat sholat. Pertama niat, kemudian rukun daripada sholat Al-Fatihah. Guru-guru alhamdulillah udah mengajarkan. Guru Ahmad Ghazali mengajarkan setiap malam Seninnya. Guru Abdul Hadi mengajarkan kitab Syiarus Salikin setiap malam Rabunya. Guru Muhammad Rashid mengajarkan kitab Hidayatul Hidayah, Maraqil Ubudiyah setiap malam Sabtunya. Bab tentang sholat, bagaimana wudhu, bagaimana sholat yang baik, yang benar, yang bagus. Udah dijelaskan, tinggal kitanya aja lagi. Membaca Fatihah yang benar seperti apa, udah diajarkan sama guru-guru kita. Nah, di dalam kitab itu Khasaisatul Muhammadiyah, di situ diterangkan salat itu munajat. Munajat baini wa baina abdi lima sa'alak. Baini wa baina abdi lima sa'alak. Ini percakapan, dialog antara aku dengan hambaku, kata Allah. Antara aku dengan hambaku. Di mana kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Allah langsung jawab, Zakarani abdi. Hambaku mengingat aku, menyebut namaku dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamidani abdi. Hambaku memuji aku dengan mengatakan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim.
athna alayya 'abdi. Hambaku menyanjung-nyanjung aku dengan mengatakan, aku maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin, majjadani abdi. Hambaku mengagung-agungkan aku dengan mengatakan aku raja di kemudian hari dan tidak ada raja daripada selain aku, kata Allah. Lanjut ayat berikutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini Allah jawab, Hada baini wa baina abdi lima sa'alak. Kata Allah, ini waktunya, waktu antara aku dengan hambaku. Ayo minta. Arti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku memohon kepadamu ya Allah pertolongan. Iyyaka na'budu, aku meminta petunjuk, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bilang apa? Ayo minta. Aku khalik, engkau khuluq. Aku pencipta dan engkau ciptaanku. Minta, maka aku akan beri. Ayat selanjutnya apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kenapa ada amin di akhir? Karena 3 ayat terakhir itu adalah doa seorang hamba kepada Khalik. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah hamba jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang engkau ridhoi sebagaimana jalan-jalan ulama-ulama terdahulu, nabi-nabi terdahulu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan mudah-mudahan kami bukan termasuk golongan orang-orang yang menyimpang dari jalan-Mu ya Allah. Maka kita ngomong terakhirnya amin. Definisinya apa? Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. 7 ayat. 3 untuk Allah, 3 untuk hambanya, 1 antara Allah dengan hambanya. 3 untuk Allah, 3 untuk hambanya, 1 antara Allah dengan hambanya. Pada ayat mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku meminta dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Itu artinya dalam bahasa Indonesia. Dan salafun saleh, ulama-ulama terdahulu, itu ketika mendapati masalah, dia melaksanakan sholat. Ngambil contohnya apa? Allah menghibur Rasulullah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila sidratil muntaha. Diberangkatkannya dari masjidil haram di Mekah ke masjidil aqsa di Palestina. Kalau sekarang enggak. Kalau hati lagi gelisah, bawanya ke mall, bawanya ke karaoke, bawanya ke perjalanan ke air terjun. Alhamdulillah. Kalau Allah membahagiakan kekasihnya itu minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalau sekarang enggak. Bini kita merajuk, kasih pitis, berangkat dah ke mall. Molding. Ke molding. Itu Allah menghibur Rasulullah. Dan kita, ketika kita ingin bersayang-sayangan dengan Allah, itu di sepertiga malam. Karena Isra Mi'rajnya Rasulullah itu waktunya di sepertiga malam. Waktu berangkatnya di sepertiga malam. Sebagian ulama mengatakan sepertiga malam. Berangkatnya itu sepertiga malam. Dengan waktu yang sangat singkat, sesingkat-singkatnya. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan ini kita duduk masih ada hangatnya. Nah, sampai hangatnya hilang itu Rasulullah balik lagi sudah. Coba kalau dipikir secara logika, nggak akan pernah bisa mungkin dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha. Nggak mungkin. Bahkan ketika Rasulullah menceritakan ini, terjadinya peristiwa Isra Mi'raj, diketawain sama kaum Quraisy. Diketawain Rasulullah, dibilang pembohong.
Akhirnya apa? Satu-satunya manusia pada saat itu yang percaya adalah Sayyidina Abu Bakar. Makanya dapat julukan As-Siddiq, yang terpercaya. Karena Sayyidina Abu Bakar yang pertama kali mempercayai akan peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saddaqta ya Rasulullah, engkau benar ya Rasulullah. Engkau telah melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj pada tadi malam. Sayyidina Abu Bakar doang, yang lainnya nggak ada yang percaya. Akhirnya apa? Kaum Quraisy nih minta bukti. Kalau memang benar engkau melaksanakan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian lanjut ke Sidratul Muntaha, kita nggak usah berbicara Sidratul Muntaha. Kalau memang benar engkau sudah sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina, coba sebutkan ada berapa jendela yang di Masjid Palestina, Masjidil Aqsa, berapa tiang yang ada di Masjidil Aqsa. Itu Rasulullah bingung. Pertanyaannya bingung. Nah sekarang di sini di Bengalon ada Masjid As-Salam. Berapa jendela Masjid As-Salam? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu kan? Hah? Pintunya 8, jendelanya berapa? Atas bawah. Ayo. Hah? 27? Iya. Kira-kira. Ini pertanyaannya nyeleneh. Agar apa? Membuktikan kalau Rasulullah ini benar-benar ke Masjidil Aqsa. Akhirnya apa? Malaikat Jibril datang, dibawain itu gambar Masjidil Aqsa. Nih jendelanya ada berapa sekian, tiangnya ada sekian. Ketahuan. Dibawain Masjidil Aqsa nih, nyata-nyata kayak begini nih. Nah, ini Masjidil Aqsa nih. Tuh diputer-puter malaikat Jibril. Dihitung jendelanya, dihitung tiangnya, dijawab semua pertanyaan. Kaum Quraisy masih nggak percaya juga, masih nggak percaya juga. Nah itulah diantara salah satunya kita nih sekarang ini banyak umat Muslim yang cuma Islam KTP doang. Kalau di Padahi penengal, amun bahasa Kutai itu penengal, amun bahasa Banjar mucil. Nah. Hah? Mucil kalau? Tambeng kalau bahasa Jakarta. Bandel. Susah banget dibilangin. Tujuan kita hidup untuk beribadah kepada Allah, yaitu sholat. Di mana sholat itu kita berikrar kepada Allah. Setidak-tidaknya, seminimal-minimalnya itu sehari 5 kali kita berjanji, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kita berikrar, bersumpah kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, wa nusuki wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan hidupku, lillahi rabbil alamin, hanya untukmu ya Rabb, hanya untukmu ya Allah. Tapi kenyataannya apa? Subuh asik guring. Dulu banyak perdebatan, kenapa subuh berkunut dengan kada. Amun sekarang kada lagi ada perdebatan. Karena apa? Masjidnya kosong. Alhamdulillah. Kok alhamdulillah? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dulu perdebatan. Masjid ini pakai kunut, masjid situ nggak pakai kunut. Sekarang nggak ada lagi perdebatan karena masjidnya kosong. Banyak yang asik guring. Itu ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Mulai dari sekarang kita memperingati peristiwa Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu perjalanan menerima wahyu salat. Di sini definisinya kita disuruh memperbaiki. Kalau yang tahun lalu sholat kita masih kurang bagus, kita datangin guru lagi, kita minta ilmunya sama guru. Kita belajar lagi untuk memperbaiki sholat kita, memperbagus sholat kita, memperbagus bacaan kita, memperbaiki kurangan kita. Kita datangin guru-guru, guru, ini kayak apa sholat ulun? Ulun hendak bertakun kayak apa sholat ulun? Bagaimana wudu ulun? Bagaimana wudu ulun? Bagaimana sholat ulun? Tanyain. Karena kita wajib untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan minta maaf. Minta maaf.
Sholat itu fardu ain yang wajib kita lakukan. Diistilahkan ada banyak yang berbicara juga di luar sana, nggak tahu di mana. Di luar sana, sholat itu cukup dengan niat katanya. Sholat itu cukup dengan niat. Kalau memang seandainya cukup dengan niat, sekarang ini ulun lapar, tapi niat makan, kira-kira kanyang kada? Kanyang kada parut? Ulun haus, niat aja minum, kira-kira hilang kada dahaga? Kada dah. Amaliyah lakukan. Lakukan. Rasulullah yang ampun surga, Rasulullah yang ampun neraka, Rasulullah yang ampun langit dan bumi, masih sholat hingga mata kakinya bengkak. Sehari semalam 70 rakaat sunnahnya tuh Rasulullah. Istighfar, mohon ampun kepada Allah. Yang nyata-nyata Rasulullah ma'asum, tidak ada dosa, bersih, suci, masih minta ampun, istighfar. Kita umatnya Nabi susah banget beristighfar, susah banget sholat, cukup niat jar. Inna lillahi wa inna ilaihi. Amun bertemu orang kayak gitu, bilang aja, amun ikam lapar kada usah makan, niat aja, kanyang kada. Sholat itu kewajiban bagi kita, dan awalu yakhruju minal kubur. Pertanyaan yang pertama kali kita dibangkitkan dari kubur, pertanyaan yang pertama kali dilontarkan adalah kaifa sholatukum? Bagaimana sholatmu? Sholatnya aman, insya Allah yang lainnya aman. Kalau sholatnya berantakan, siap-siap. Maka dari itu masyaallah hadirin, ayo di event perayaan Isra wal Mi'raj kita tingkatkan lagi semangat kita kuatkan lagi hirah kita tingkatkan lagi kobaran hati kita nih untuk benar-benar niat menjadi diri kita yang lebih baik lagi dari tahun kemarin, memperbaiki sholat kita. Ayo, dan sholat itu bisa kita perbaiki cuma di majelis, nggak ada di sekolah-sekolah umum, nggak ada. Di majelis, di pondok pesantren, di majelis sama di pondok pesantren, di sekolah umum nggak ada yang mengajarkan tentang sholat secara detail, nggak ada. Makanya kalau emang seandainya ada waktu, hadir majelis, karena hadir majelis itu lebih afdol, lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit, melayat 1000 jenazah, dan sholat sunat 1000 rakaat. Coba bayangin. Yang hadir semua di sini, kalau seandainya disuruh sholat sunat 1000 rakaat dalam satu malam, nggak bakalan mampu. Menjenguk 1000 mayat, melayat 1000 jenazah, nggak bakal mampu. Menjenguk 1000 orang sakit, nggak bakalan mampu. Cukup dengan hadir majelis, pahalanya setara dengan itu semua. Mudah-mudahan dengan hikmah yang singkat ini kita dapat memperbaiki sholat kita, dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dapat meningkatkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW, dan insya Allah tidak dimatikan kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal. ربي فارفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا في رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا في رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا في رمضان يا أرحم الراحمين. هكذا مني والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.